Puji Tuhan, Shalom saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Senang selalu berjumpa kembali dengan saudara lewat YouTube ini. Dan selamat hari yang baru, selamat diberkati Tuhan. Kita ada sampai saat ini karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Saya Henry Indrawan di dalam program saya Panggilan Iman. Tidak terasa kita sudah di hujung tahun 2021 dan kita juga mau menyambut Natal. Saudara yang dikasih Tuhan, yang terpenting adalah kita merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Apapun kondisi, keadaan yang kita alami, ingatlah Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita. Yang terpenting iman kita tetap teguh, tetap percaya apapun keadaan kita. Mari tetap andalkan Tuhan, lakukan bagian kita. Dan tema yang saya ingin bagikan adalah kasihku tidaklah sempurna, tetapi Yesus kasihnya telah menyempurnakan. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk menyalurkan kasih tidak harus sempurna dulu, karena kita selama di dunia ini tentu tidak ada yang sempurna. Kita datang kepada yang sempurna, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Jadi saudara tidak harus jadi hamba Tuhan atau jadi pendeta atau aktivis gereja. Tetapi setiap pribadi kita yang percaya, mari kita mau menyalurkan kasih. Sebelumnya kita mendengarkan sharing, terlebih dahulu kita mau berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur atas anugerah yang Kau berikan. Dan juga kami mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Dan ajar kami untuk menyalurkan kasih itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengar, diberkati Tuhan, dijamah lewat kebenaran firman-Mu, lewat perkataan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus, mampukan kami, tuntun kami, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10. Judul di Alkitab adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tahukah saudara bahwa kita sepanjang hari, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun di akhir tahun ini, kita ada semua karena anugerah Tuhan, karena kasih-Nya telah sempurna dalam hidup kita. Jika kita melakukan sesuatu, berarti kita ada di dalam kasih karunia atau anugerah Tuhan, atau sebuah kehormatan dari Raja segala Raja, Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Setiap kali saya percaya kasih Tuhan selalu melimpah atas kita. Sayangnya seringkali kita hanya menilai dengan pandangan mata. Selalu manusianya merasa kurang. Tapi ingatlah, kasih Tuhan itu melimpah atas kita. Salah satunya adalah Dia telah memberikan teladan di dunia ini. Dia telah turun dari sorga menyerupai manusia supaya kita melihat jalan ke sorga. Dan Dia telah menggenapi semua firman-Nya melalui penyaliban, dan Dia menebus dosa manusia. Sebab apa saudara? Karena hanya melalui Dialah kita tahu jalan ke sorga. Jadi percayalah, di dalam Yesus ada kelimpahan, ada kepastian, dan juga ada kasih Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan karunia, minimal satu karunia untuk setiap pribadi kita. Sehingga apa yang Tuhan telah percayakan dalam diri kita, mari kita lakukan. Sebab contoh seperti Tuhan Yesus menggambarkan, setiap orang yang percaya itu seperti tubuh Kristus. Semua banyak anggota, ada kepala, ada tangan, ada kaki, dan ada yang lainnya. Mempunyai fungsi masing-masing, kegunaan masing-masing, tetapi saling melengkapi. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghina, apalagi saling menghakimi. Tetapi semua organ tubuh menjadi satu dan saling melengkapi. Demikian kita terhadap Tuhan Yesus,
Dia adalah Allah, dia adalah kepala. Kita adalah anggota tubuhnya, saling melengkapi, saling menyalurkan kasih Tuhan. Nah, saudara, di sini yang kita baca ayat Alkitab berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Berarti di hidup ini ada dua tipe kasih, yaitu yang ke satu kasihnya murni, yang kedua kasihnya pura-pura. Kasih yang murni tentu berbicara tentang Tuhan Yesus. Kasih yang tulus, penuh dengan belas kasihan, peduli dengan orang lain, dan tentu dia tidak berbuat dosa. Sungguh kasihnya sempurna. Dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, dan apa yang kita kerjakan semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Dan kita bisa lakukan karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan telah percayakan kita. Yang kedua, kasih itu pura-pura. Artinya motivasinya, ambisinya yang salah, ambisinya yang jahat. Banyak di dunia ini, atau orang di luar Kristus, atau yang tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus, seringkali kasihnya itu pura-pura. Seringkali motivasi hatinya juga berbeda. Yang penting diri saya atau kepentingannya sukses, berhasil, orang lain masa bodoh, atau orang lain biarkan jatuh, hancur, yang terpenting kita sudah puas. Nah, saudara, perlu kasih itu harus diuji. Sebab kasih Tuhan bukanlah pura-pura. Jadi kalau kasih tentu berbicara luas, tidak hanya bicara uang yang kita beri atau harta, namun kasih juga berbicara tentang proses supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus ajarkan melalui Rasul Paulus yang kita baca di kitab Roma ini, di mana Paulus juga mengingatkan kepada kita sebab kasih itu berbicara tentang pengorbanan, bukan sekedar kelebihan. Mungkin kalau dengan kelebihan kita bisa menyalurkan kasih, tapi kasih harus didasari dengan pengorbanan. Pengorbanan, apa yang kita bisa berikan. Mungkin kita diproses hati kita, karakter kita, semua kita dibentuk di dalam Tuhan. Artinya perlu pengorbanan, saudara. Mungkin pengorbanan juga lewat waktu kita, tenaga kita, atau harta, atau uang, atau kita bisa konseling dengan orang lain. Itu semua berbicara tentang pengorbanan. Dan saya percaya Tuhan Yesus pun menjadi teladan iman kita. Dia rela mati untuk kita. Dia buktikan kasih-Nya kepada kita. Jadi jangan ragu kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan, berasal dari sorga, memberikan teladan bagi setiap manusia yang percaya kepadanya. Biarkan orang lain berkata, dia nabi, dia manusia biasa, atau dia hanya jelmaan. Tapi kita percaya dia yang berasal dari sorga, bisa melakukan apapun, sehingga dia memberikan teladan yang baik untuk setiap kita yang beriman kepadanya. Yang kedua, kasih itu selalu ada kesempatan, bukan menunggu momen yang baik. Jadi saudara, untuk menyalurkan kasih jangan hanya pada saat kita diberkati saja, atau pada saat kita menerima kebaikan orang. Tetapi saya percaya kasih itu selalu ada kesempatan. Dimanapun kita berada, kita bisa menyalurkan kasih. Bisa lewat tindakan kita, bisa lewat perkataan kita untuk membangun imannya yang tadinya lemah, yang tadinya menyerah. Kita doakan dia. Ada kesempatan untuk menyalurkan kasih karena kasih itu berbicara luas. Dan yang ketiga, kasih itu hasilnya pasti akan kita tuai. Ingatlah saudara, bahwa ada Alkitab berkata bahwa seperti kita memiutangi Tuhan. Sedangkan kalau kita sadar siapalah kita. Kita hanya ciptaannya. Kita hanya terbuat dari debu tanah. Tapi Tuhan menganggapnya kalau kita menyalurkan kasih,
Terlebih bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang terhina, bagi mereka yang terbuang, seakan-akan kita sedang memiutangi Tuhan. Artinya Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Sebab kasih berbicara tanpa batas, dan kasih bukanlah pura-pura. Dan di ayat selanjutnya, di ayat 10 kita diingatkan, mari kita melakukan kasih sebagai saudara dan juga melakukan kasih mendahului memberi hormat. Artinya apa? Kita semakin rendah hati karena kasih berbicara tentang kerendahan hati. Mau dibentuk, mau diproses, dan mau disempurnakan di dalam Yesus. Itu saja yang saya bisa bagikan. Rema renungan firman Tuhan ini, saya percaya kalau kita lakukan, kita akan mengalaminya secara pribadi dan melihat kemuliaan Tuhan nyata atas setiap kita. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa tandai dengan like, komen, dan subscribe. Bagikan channel ini ke banyak orang agar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menyambut Natal tahun 2021. Mari kita salurkan kasih dan percayalah kita akan disempurnakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.